Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi ekor barisan pada mata kuliah analisis real diferensial yang diampuh oleh dosen Ibu Dr. Mutia, MPD. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke penjelasan materi. Baiklah, langsung saja ke penjelasan tentang ekor barisan. Nah, untuk menyelidiki kekonvergenan suatu barisan, maka kita cukup memperlihatkan sifat ekor dari barisan tersebut. Nah, yaitu subbarisan dari barisan tersebut yang dimulai dari suatu urutan tertentu. Nah, kita lihat definisi 2.17. Nah, misalkan X sama dengan XN. XN ini kalau X-nya kecil, maka kita bisa bacanya yaitu unsur N. Nah, barisan bilangan real dan M sembarang bilangan asli. Ekor M dari X didefinisikan sebagai barisan XM. XM ini kita bisa baca yaitu ekor barisan ke M dari barisan X sama dengan unsur ke M plus N sama dengan unsur M plus 1 dari barisan X, unsur M plus 2 dari barisan X, unsur ke M plus 3 dari barisan X, dan seterusnya. Misal, contoh sebagai berikut. Jika X sama dengan memiliki unsur 1, 3, 5, seterusnya sampai 2n-1, maka ekor dari barisan ketiga X3 adalah berapa ya? Ini kan sudah diketahui nilai X sama dengan mempunyai unsur 1, 3, 5, seterusnya sampai 2n-1. Nah, untuk nilai 1 kita jadikan sebagai unsur ke-1 atau n-nya 1. 3, n-nya 2, 5, n-nya 3 dari unsur ketiga. Nah, yang kita cari yaitu ekor barisan ketiga dari barisan X. Kan tadi berdasarkan rumus, ekor barisan M dari barisan X sama dengan unsur M plus N. Nah, maka jika kita cari ekor barisan ketiga dari barisan X, maka akan menghasilkan unsur M plus 1, M plus 2, M plus 3, dan seterusnya sampai M plus N. Nah, karena ekor barisan yang akan kita cari yaitu ekor barisan ketiga, maka unsur yang harus kita cari yaitu 3 plus 1, 3 plus 2, unsur barisan ketiga plus 3, sampai seterusnya X3 plus N. 4, berarti kita akan mencari unsur keempat, karena yang tadi kan terdapat unsur ke-1, unsur kedua, unsur ketiga. Nah, untuk mencari unsur keempat, maka kita akan mencari unsur keempat, unsur kelima, unsur keenam, sampai unsur ke N. Nah, untuk mencari unsur keempat, kita akan menggunakan rumus N nih. Berarti 2 dikali 4 unsur ke N dikurang 1.
8 dikurang 1 sama dengan 7. Unsur kelima ini n-nya, maka akan menjadi 2 dikali 5 dikurang 1 sama dengan 10, kurang 1 sama dengan 9. Begitu juga dengan unsur ke-6. Unsur ke-6 berarti n-nya sama dengan 6, kurang 1, 12 dikurang 1 sama dengan 11. Maka ekor barisan ketiga dari barisan X sama dengan 7, 9, 11 sampai seterusnya 2n plus 1. Baiklah, langsung saja ke teorema yang pertama, yaitu teorema 2.1.8. Nah, misalkan X sama dengan Xn barisan bilangan real dan M merupakan elemen bilangan asli. Nah, ekor M sama dengan unsur M plus N dari barisan X konvergen jika dan hanya jika X konvergen. Dalam hal ini limit X sama dengan limit Xm. Nah, mari kita buktikan. Nah, langsung ke pembuktian, yaitu P elemen bilangan asli. Nah, P ini suku ke P dari ekor barisan ke M dari barisan X adalah suku ke P plus M dari unsur Xn. Nah, Xn-nya ada sama dengan memiliki unsur 1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Nah, 1, 1/2, 1/3, 1/4 merupakan suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, dan suku ke-4. Nah, kemudian jika kita akan membuat ekor barisan ke M dari X, maka akan menghasilkan suku selanjutnya dari Xn. Nah, misalkan kita akan mencari suku ketiga, maka suku 3 merupakan Xn plus 1 atau suku keempat dari Xn. Nah, ini kan sudah terdapat suku keempat, maka kita akan melanjutkan 1/4, 1/5, 1/6, dan seterusnya. Nah, ini merupakan suku keempat, suku kelima, dan suku keenam dari unsur barisan Xn. Tapi jika dilihat dari ekor barisan M dari barisan X, ini merupakan suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Nah, karena tadi sudah di sini kan sudah dikatakan suku ke P dari Xm adalah suku ke P plus M dari Xn. Nah, misalkan suku ke P dari Xm, misalkan suku kedua dari Xm adalah suku ke P plus M, kan suku P nya kan suku kedua ditambah M nya merupakan suku ketiga, 2 ditambah 3 sama dengan 5, maka itunya yaitu suku kelima dari Xn. Nah, selanjutnya yaitu ada Q adalah elemen bilangan n. Nah, suku ke Q dari Xn adalah suku ke Q minus M dari ekor barisan M dari barisan X. Nah, Q itu harus lebih dari M. Nah, akan kita buktikan. Yang pertama, kita akan membuktikan limit Xn sama dengan limit Xm. Nah, misalkan limit Xn konvergen ke X. Nah, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat n elemen bilangan asli. Sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan k akan menghasilkan Xn dikurang X kurang dari epsilon. Nah, kita akan yang kedua, untuk tujuan kita pembuktian pada kali ini yaitu Xm dikurang X harus kurang dari epsilon, karena untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat elemen P
elemen bilangan asli, sedemikian P lebih dari sama dengan K minus M akan menghasilkan ini, harus menghasilkan ini. Nah, pertama buktikan Xn konvergen, bahwa Xn juga konvergen. Nah, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat P elemen bilangan asli, sedemikian P lebih dari sama dengan K, sehingga akan menghasilkan Xm dikurang X lebih kurang dari epsilon. Nah, untuk yang kedua yaitu untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat N elemen bilangan asli, terdapat N lebih dari K plus M akan menghasilkan Xn min X kurang dari epsilon. Karena ini tadi sudah dinyatakan konvergen, maka ini juga dikatakan konvergen. Maka dari dua pembuktian pertama yaitu limit Xn sama dengan limit Xm. Pembuktian kedua yaitu Xn konvergen, maka Xn konvergen. Nah, dari dua pembuktian tersebut diperoleh jika Xn konvergen, maka Xn konvergen dan limit Xn adalah sama dengan limit Xm. Maka teorema ini terbukti. Saya akan menjelaskan satu contoh soal atau latihan nomor 6 halaman 36, yang mana buktikan bahwa limit n mendekati hingga Xn sama dengan 0 jika dan hanya jika limit n mendekati tak hingga mutlak Xn sama dengan 0. Nah, berikan contoh barisan bahwa limit n mendekati tak hingga mutlak Xn konvergen tetapi Xn divergen. Nah, pembuktiannya bagian pertama. Nah, jika limit n mendekati tak hingga Xn sama dengan 0, maka limit n mendekati tak hingga mutlak Xn sama dengan 0. Nah, diberikan bahwa limit, kan tadi sudah dijelaskan bahwa limit n mendekati tak hingga sama dengan 0. Maka untuk setiap diberikan limit n tidak hingga Xn sama dengan 0, maka epsilon, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan bulat positif n, sedemikian sehingga Xn kurang dari epsilon untuk n lebih dari bilangan asli. Nah, karena mutlak Xn adalah nilai mutlak dari n, mutlak Xn sama dengan nilai dari Xn, maka mutlak Xn juga lebih dari sama dengan 0. Nah, jika Xn kurang dari epsilon, maka otomatis limit n mendekati tak hingga Xn sama dengan 0. Selanjutnya bagian kedua. Jika limit n mendekati tak hingga Xn sama dengan 0, maka limit n mendekati tak hingga Xn sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi, diberikan bahwa limit n mendekati tak hingga mutlak Xn sama dengan 0, maka untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan bulat positif n, sehingga mutlak Xn kurang dari epsilon untuk n lebih dari
bilangan asli. Karena xn lebih dari minus epsilon, kurang dari epsilon, jika mutlak xn kurang dari epsilon, maka xn harus menuju ke 0. Oleh karena itu, limit n mendekati tak hingga xn sama dengan 0. Kedua arah tersebut membuktikan bahwa limit n mendekati tak hingga xn sama dengan limit n mendekati tak hingga mutlak xn sama dengan 0. Misalkan kita berikan contoh untuk barisan xn dengan limit n mendekati tak hingga xn konvergen tetapi xn-nya divergen. Misalkan xn-nya sama dengan min 1 n kali 1 per n. Ini persamaan xn ya. Misalnya min 1 pangkat n kali 1 per n. Nah, perhitungan nilai mutlak xn sama dengan mutlak minus 1 pangkat n kali 1 per n sama dengan 1 per n. Sehingga perhitungan konvergensi xn yaitu bersifat bolak-balik tanda sehingga tidak memiliki limit. Ini kan barisan xn. Nah, bersifat bolak-balik tanda sehingga tidak memiliki limit. Tidak memiliki limit atau divergen. Karena tidak ada nilai tetap yang akan dihasilkan oleh xn ketika n lebih dari tak hingga. Dengan demikian, mutlak xn konvergen ke 0 tetapi xn divergen. Terbukti bahwa pada latihan tersebut mutlak xn konvergen tetapi xn divergen ke 0. Baiklah, itu saja video penjelasan mengenai materi ekor barisan pada mata kuliah analisis real diferensial. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.